mempresentasikan tentang aplikasi MarkEdit. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan dulu anggota kelompok 2. Yang pertama yaitu Humaira Eka Nurafni, yang kedua Kayla Putri Azlia, yang ketiga Muhammad Nabil Makarim, yang keempat Ninyoman Trisna Agneswari atau saya sendiri. Jadi, simak baik-baik ya. MarkEdit itu apa sih? MarkEdit adalah perangkat lunak gratis yang digunakan untuk mengelola, mengedit, mengkonversi file Mark, machine readable cataloging. Aplikasi ini sering digunakan oleh perpustakaan, akademisi, dan pengelola metadata untuk meningkatkan efisiensi dalam katalogisasi dan pengolahan data pustaka. Mengapa MarkEdit itu penting? Yang pertama, MarkEdit digunakan untuk katalogisasi perpustakaan. Yang kedua, untuk mempermudah konversi atau editing metadata. Yang ketiga adalah mendukung otomatisasi untuk menghemat waktu. Fitur-fitur utama MarkEdit. Fitur yang pertama yaitu MarkTools. MarkTools ini adalah sekumpulan alat untuk mengubah data Mark ke format lain. Begitu pula sebaliknya. Tujuannya yaitu agar bisa dipakai di berbagai sistem. Dalam MarkTools ini sendiri terdapat 4 macam alat. Yang pertama yaitu MarkBreaker, berfungsi untuk mengubah data atau rekaman Mark ke format mnemonic MarkEdit. Yang kedua yaitu MarkMaker, berfungsi untuk mengubah format mnemonic MarkEdit kembali ke Mark. Yang ketiga yaitu konversi antar format Mark, misalnya Mark 21 ke Unimark. Yang terakhir ada konversi antar skema metadata, contohnya mengubah metadata Mark ke Dublin Core, Mods, Bibframe, dan lain-lain. Fitur kedua yaitu Mark Editor, fungsinya untuk membuka dan menyunting data Mark secara global, misal meninjau, mengedit, menambah atau menghapus file, membangun field baru, dan lain-lain. Sistem operasi MarkEditor ini memberikan dukungan ekspresif reguler dan kemampuan membaca berbagai jenis karakter atau UTF-8. Fitur yang ketiga yaitu Harvest OAI Records. Pada fitur ini, pengguna bisa mengumpulkan rekaman dari berbagai koleksi skema metadata yang menggunakan layanan OAI PMH, Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting. Fitur ini memudahkan kita untuk mengumpulkan data dari berbagai jenis repositori. Fitur yang keempat yaitu Z39.50 or SRU Client. Fitur ini digunakan untuk mencari dan mengambil data bibliografi dari database lain, lalu disimpan dalam format Mark. Melalui fitur ini, kita bisa mengimpor buku atau referensi apapun ke dalam koleksi kita. Fitur yang kelima yaitu MarkNext. Fitur ini membantu pustakawan mengubah format data Mark ke model yang lebih modern, seperti Bibframe. Alat-alat yang ada pada fitur ini meliputi SPARQL Browser, Link Identifiers, dan integrasi OpenRefine. Fitur yang keenam yaitu Export Tab Delimited Text. Fitur ini berfungsi untuk mengekspor data ke file teks seperti Excel atau spreadsheet. Tujuannya yaitu untuk mempermudah analisis atau impor ke aplikasi lain. Fitur yang terakhir yaitu Mark SQL Explorer. Fitur ini berfungsi untuk menyimpan data Mark ke database lain seperti SQLite atau MySQL untuk melakukan pencarian informasi. Fitur ini juga berguna untuk analisis lebih lanjut. Berapa mudah sih MarkEdit itu digunakan? Antarmuka sederhana dan mudah digunakan. Pertama yaitu tampilan grafis yang user-friendly, kemudian tidak perlu keterampilan teknis tinggi. Yang kedua, menu yang jelas dengan iklan dan navigasi yang intuitif. Yang ketiga, ada fitur drag dan drop mempermudah pengelolaan file Mark. Kemudian dilengkapi dengan otomatisasi untuk efisiensi. Yang mengakses text manager dengan guna menyimpan daftar perubahan agar bisa digunakan kembali. Yang terakhir yaitu batch processing, edit banyak rekaman sekaligus hanya dalam satu langkah. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi dukungan lengkap, dengan tutorial resmi dan komunitas pengguna yang aktif, serta mendukung berbagai format Mark, konferensi, skema metadata, dan ekspresi reguler. Bagaimana sih implementasi MarkEdit di perpustakaan? Aplikasi MarkEdit memungkinkan pustakawan untuk mengedit, mengonversi, dan mengintegrasikan data katalog dengan lebih cepat dan akurat. Nah, dalam implementasinya di perpustakaan, ada 4 langkah utama yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu mengedit dan memperbaiki data katalog.
Dalam sistem katalog perpustakaan, seringkali kita menemukan data yang kurang lengkap atau ada kesalahan dalam penulisan metadata. Kalau harus memperbaiki satu persatu secara manual, tentu akan sangat memakan waktu dan tenaga. Nah, dengan fitur Batch Editing di MarkEdit, kita bisa mengedit banyak rekaman sekaligus hanya dalam satu proses. Misalnya, jika ada 5.000 rekaman dengan nama penerbit yang salah, kita bisa memperbaikinya dalam hitungan menit. Selain itu, MarkEdit juga memiliki fitur untuk mengkoreksi format dan isi metadata Mark, sehingga kita bisa memastikan bahwa format Mark yang digunakan sudah benar dan sesuai standar katalogisasi. Lalu, bagaimana sih cara mendownload dan menginstal aplikasi MarkEdit? Di slide berikutnya akan saya jelaskan bagaimana cara menginstal dan mendownload MarkEdit. Disimak baik-baik ya. Untuk mendownload aplikasi MarkEdit, pertama kita harus mengunjungi situs resminya seperti yang sudah saya cantumkan di atas. Lalu, halaman akan terbuka seperti pada gambar di samping. Kedua, kita tinggal memilih versi yang sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan. Lihat pada gambar di atas yang sudah saya highlight, jika memakai Windows, pilih file dengan format X, sedangkan kalau memakai Mac, pilih file dengan format DMG. Ketiga, tinggal klik tombol download dan tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah file berhasil terunduh, langkah berikutnya adalah proses instalasi MarkEdit. Pertama, cari file hasil download di folder downloads dengan nama markedit_setup.x, seperti yang ada di gambar. Langkah kedua, klik 2 kali file tadi untuk menjalankan instalasi. Terkadang Windows akan mengeluarkan peringatan seperti Windows Protect Your PC, seperti yang ada di gambar. Kalau ini terjadi, jangan panik. Cukup klik More Info yang diberi tanda panah hitam pada gambar samping kiri, lalu klik Runway seperti pada gambar di sampingnya supaya instalasi bisa tetap berjalan. Selanjutnya, langkah ketiga akan muncul jendela instalasi MarkEdit. Di tahap ini, kita tinggal mengklik Next sampai muncul pilihan tipikal atau custom. Kalau ingin proses instalasi lebih cepat dan standar, cukup pilih tipikal, lalu tekan Next lagi. Tapi kalau ingin mengatur lokasi penyimpanan atau opsi tambahan lainnya, bisa pilih custom. Keempat, yaitu klik Accept untuk menyetujui penentuan penggunaan, lalu tekan Next. Yang kelima, klik install dan tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai. Langkah terakhir adalah mengklik tombol finish. MarkEdit sudah berhasil terpasang dan siap digunakan untuk mengedit, mengonversi, dan mengelola metadata Mark sesuai kebutuhan. Baiklah, selesai sudah pembahasan kami tentang MarkEdit. Semoga apa yang kami sampaikan pada presentasi ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kalau ada pertanyaan, kami dengan senang hati akan menjawab.